hari Minggu. Selamat kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, semua duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Nyanyi semua. Semua lipat tangan. Iya, semua lipat tangan yang manis. Kita mau berdoa ya. Jangan ada buka mata ya. 1 Paulus. Ya. Paulus lipat tangan. Oke. Anak manis pasti berdoa yang manis. 2, 3 kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, saat ini kami akan memuji, menyembah akan nama-Mu. Berkati kami supaya kami sungguh-sungguh dalam beribadah. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami dapat merasakan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau tolak segala kuasa kegelapan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menolong kami, melindungi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Sukacita. Oe ha. Oke, puji Tuhan. Sekarang semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi yang girang-girang untuk Tuhan ya. Kita angkat lagu pujian yang bergirang-girang yang berkata, oh iya,
Ada yang minta lagu anak sekolah minggu. Oke, kita nyanyi anak sekolah minggu. Berdiri semua, berdiri. Tepuk tangan semua ya. Anak sekolah minggu ya. Belum. Anak sekolah minggu, datang kenalan, seorang orang tua, seperti Yesus. Itulah tandanya, anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota, mahkota. Anak sekolah Sekolah minggu, yang kenalan, turut orang tua, seperti Yesus. Itulah tandanya, anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota, mahkota. ya. Kita anak sekolah minggu harus apa tadi bilang? Dengar. Dengaran. Turut siapa tadi? Turut orang tua. Seperti Yesus. Ya, oke. Kita nyanyi lagu pujian ya, yang berkata cuit cuit pam pam pam. Semua tahu toh? Tidak males. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekali lagi cuit
2, 3 kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan bagimu Bapa dalam kerajaan surga. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami memiliki hati yang bersungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, memberkati hamba-Mu yang akan berkata-kata, mengurapi anak-anak-Mu sehingga firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik, dapat kami percayai, bahkan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa menguduskan kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Oke. Kami minta semua dengar firman dengan bagus. Mari kita segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saat pagi hari ini. Ya. Siapa di sini yang mau mendengar firman? Saya. Ya. Siapa di sini yang pernah mengalami dicobai? Ya. Tahu apa itu cobai? Ya. Pagi ini Tante mau cerita tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus pernah mengalami namanya pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus dicobai? Waktu itu Tuhan Yesus sedang berpuasa, ya. Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Ya, siapa pernah puasa 40 hari? Tidak pernah. Nanti mati. Tapi Tuhan Yesus tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah kita yang hidup, ya, Allah kita yang hidup. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ya. Setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, Tuhan Yesus waktu selesai dibaptis di Sungai Yordan, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dicobai oleh iblis. Kalau namanya berpuasa itu berarti tidak makan, tidak minum, ya. Tidak makan, tidak minum. Tuhan Yesus 40 hari berarti 1 bulan 10 hari. 10 hari, ya. Tuhan Yesus berpuasa. Nah, siapa pernah berpuasa? Saya. Nah, 1 hari kah? 1 hari saya. Dari pagi sampai sore. Nah, dari malam habis makan malam sampai Jam 12 malam. sore. Jam Iya, 12 makan siang. lagi. Iya. Nah, kita kalau berpuasa itu tujuannya untuk apa? Apa tujuan kita berpuasa, anak-anak? Ya? Untuk bergumul dengan persoalan kita, masalah kita, atau ada yang kita mau rindukan, kita mau doakan secara khusus, ya, karena kita rasa kita tidak kuat, kita tidak mampu, maka kita berpuasa. Berpuasa itu berarti kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kita doakan, ya, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, saya minta satu orang baca Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas berapa? 4. Ya. Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, pencobaan yang pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus, itulah iblis menggodai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus batal puasanya. Nah, biasanya kita kalau puasa kadang tergoda untuk makan toh, tapi ini iblis yang goda. Ya, iblis itu dia datang, dia bilang, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ah,
kita mendengar perkataan Tuhan Yesus ini bahwa manusia itu hidup dari firman Allah. Katakan amin. Amin. Ya, kita hidup dari Firman. Moses, waktu kita mendengar firman yang dicerita oleh pengasuh sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dicerita oleh hamba Tuhan, sama dengan kita ingin memperoleh hidup. Kalau mau hidup, rohani kita hidup juga ditolong oleh Tuhan. Selama kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, kita harus mau mendengar firman. Katakan amin. Amin. Ya, katakan amin. Amin. Kita hidup dari firman. Amin. Ya, kita hidup dari firman. Kalau Moses waktu dengar firman tidak serius, dia punya rohani dalam itu bagaimana? Loyo. Karena tidak mau dengar Firman. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengar firman, maka rohani kita hidup juga akan Sehat. Tuhan akan menolong kita. Ya. Tapi kadangkala kita tidak hargai firman. Kita jalan-jalan, cerita-cerita, bisik-bisik, ketawa-ketawa, baku-baku gili, baku gara. Bagaimana kita mau hidup? Tuhan Yesus bilang sama iblis, waktu iblis bilang, Yesus, jadikan batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus terlalu mau diperintah oleh iblis. Ya toh? Tuhan Yesus terlalu mau disuruh oleh iblis. Tuhan Yesus bilang. Nah, Tuhan Yesus bilang sama itu iblis. Iblis, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman. Siapa sini mau hidup? Turun tangan. Siapa yang mau mati? Rizky. Turun tangan, semua mau hidup ya. Tidak ada yang mau mati. Siapa mau Ya. mati? Siapa yang mau hidup? Angkat tangan. Oke, turun tangan, semua mau hidup. Kalau mau hidup, dengar apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sama iblis, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Kalau kita mau hidup, dengar firman yang baik. Jangan main-main, jangan cerita-cerita, jangan menghayal. Ingat nasi goreng di rumah, ingat itu betatas di rumah, ingat itu sayur pakis di rumah, ingat itu jamur di rumah yang dimasak oleh mama itu. Aduh, tadi saya lupa makan itu. Aduh, barangkali tikus makan ke apa ini sapu nasi goreng tadi di meja ini. Tidak usah dulu ingat-ingat itu kalau mendengar Firman. Karena kalau kita ingin hidup, Moses, kalau mau ingin hidup, Paulus kalau ingin hidup, mari dengar firman yang bagus. Mari dengar firman yang bagus supaya Tuhan hidup kita ini hidup yang selalu disertai oleh Tuhan. Selalu melihat mujizat dan pertolongan Tuhan karena kita menghargai Firman. Ya, waktu tante pendeta cerita, pengasuh sekolah minggu cerita, itu sama dengan mendengar suaranya siapa? Tuhan Yesus. Suaranya siapa? Suaranya pendeta? Iya, suaranya Tuhan. Ya. Suaranya Tuhan yang kita dengar saat ini itu adalah akan membuat kehidupan kita menjadi hidup. Kadangkala kita hidup tidak ada bahagia, hati susah terus, tidak tahu bersyukur, makan nasi putih kosong, nasi dan garam meraju sama mama. Makan nasi hanya dengan kasbi, meraju sama mama, terlalu mau makan. Karena kenapa? Apa ini? Hati. Hatinya tidak ada Firman. firman. Hatinya tidak ada firman. Kenapa? Akhirnya tidak tahu Bersyukur. Tapi kalau hati ini ada firman, waktu dengar firman di sekolah minggu, udah serius dengar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau nyanyi. Ya, nanti waktu di rumah, ya hatinya Tuhan kasih apa? Tuhan kasih apa?
sukacita. Kasih sukacita. Sehingga apapun yang kita mau makan, kita Bersyukur. kita senang, tidak marah-marah sama mama. Ya, amin. Amin. Haleluya. Berikut ujian yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus. Berikut yang kedua. Ya. Yang kedua, ya. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Ya, dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau di tempat yang tinggi, dengar sini. Moses, mami tanya dulu. Kalau di tempat yang tinggi itu, kita bisa lihat semua atau tidak? Bisa. Kita bisa lihat semua yang ada di Bawah. bawah, ya, pemandangan, rumah-rumah, ya, apalagi. Siapa pernah naik gunung yang tinggi? Bagaimana? Kamu bisa lihat tidak pemandangan yang di bawah? Bisa. Iya, bisa lihat. Iya. Oh, Paulus pernah naik gunung? Oh, angkat rem. Terus waktu Paulus naik gunung, gunung itu tinggi kah tidak? Terus Paulus lihat apa setelah sampai di atas gunung? Lihat air. Oh, lihat air. Lihat apa lagi? Lihat rumah. Gunung mana, Grace? Nah, kalau kita melihat di gunung, kita bisa lihat semua rumah-rumah, ya toh? Apalagi kalau malam, apa? Ada lampu-lampu, ada lampu-lampu bagus. Nah, ini iblis, dia bilang sama Tuhan Yesus, Dari atas. semua ini saya kasih sama kamu. Asal engkau harus sujud menyembah sama saya. Bayangkan itu. Iblis mau suruh supaya Tuhan Yesus menyembah dia. Tapi Tuhan Yesus langsung menegur itu iblis. Tuhan Yesus langsung berbicara sama iblis. Apa Tuhan Yesus bilang? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi iblis ini Tuhan Yesus tantang. Tuhan Yesus lawan. Amin. Amin. Kamu kalau ada yang mau bilang, Rizky, saya kasih kok ini uang 1 cover. Uang 100.000 1 cover, ini ada 1 M. Asal kau jangan sembah sama Yesus. Kau tidak usah sembah Yesus, saya kasih kau ini uang. Rizky mau ambil itu uang kak? Tidak. Oh tidak, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Rizky. Nah, jangan mau digoda dengan harta, dengan uang, dengan apalagi dengan perempuan. Apalagi kalau Rizky sudah mulai besar, sudah mulai ganteng, dan mulai bilang gini, Rizky, ada cewek perempuan sana, dia cantik sekali, dia putih sekali. Asal saya kasih kau dia itu jadi kau punya istri, tapi kau jangan sembah lagi Tuhan Yesus. Rizky mau pilih siapa? Tuhan Yesus atau perempuan cantik? Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita harus memilih Tuhan ya. Tuhan Yesus. Ya. Ini iblis ini dia mau uji Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus lawan. Kita juga begitu, harus mau melawan Iblis. Firman Tuhan bilang, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Paulus amin. Iya, Moses amin. Amin. Kita harus apa tadi? Paulus, apa yang kita aminkan tadi? Melawan Iblis. Melawan iblis. Hanya kepada Tuhan Yesus kita Menyembah. Ya. Paulus pernah tidak disuruh menyembah yang lain? Belum pernah, ya. Kamu kalau pernah orang mau bilang gini, tidak usah sembah Yesus. Tidak usah sembah Yesus. Sembah saja saya punya Tuhan ini boleh. Nanti saya kasih kau rumah yang bagus, saya kasih kau perempuan, saya kasih kau pekerjaan yang bagus. Jangan sembah Tuhan Yesus. Jangan mau. Lawan iblis. Amin. Amin. Lawanlah Iblis. Jangan begini, Moses nanti begini. Pulang di rumah langsung bilang begini. Ada teman kasih, Moses,
Saya kasih kau ini mobil-mobil bagus ini mama. Saya papa beli ini mobil remote. Saya kasih kau ini mobil remote ini dia jalan sendiri. Kau lihat. Dia jalan toh. Oh, Moses mulai. Ya Moses, saya kasih kau ini uang, tapi jangan kau berdoa lagi sama Tuhan Yesus. Moses mau pilih mana? Mobil remote atau Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Moses tetap akan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kita harus tetap memilih Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, pencobaan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Roti. Ya, batu disuruh jadi roti, tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus melawan Iblis. itu, bahwa manusia hidup hanya oleh Firman. Yang kedua, disuruh untuk menyembah Iblis. Mau dikasih ini dunia, asal sembah iblis jangan mau. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ujian yang ketiga, ya, dibawa di atas bumbungan bait Allah. Ivan, anggaplah tante pendeta ini bicara ini, itu iblis punya suara. Ivan, ada itu firman Ivan bilang begini, jatuhkanlah dirimu ke bawah, nanti malaikat-malaikat yang akan tangkap kau dari bawah. Ivan melompat ke tidak? Tidak. Kenapa tidak melompat? Takut. Takut. Ya, takut. Nah, sekarang nanti pendeta kasih contoh. Sekarang ini Ivan contoh dia Tuhan Yesus. Iblis bilang begini, ada tertulis bahwa kalau engkau lompat ke bawah nanti ada malaikat nanti yang akan gendong kau, tatang kau. Sekarang kau lompat. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang, iblis, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu iblis akhirnya apa? Lari kah tidak? Iya. Lari. Tuhan Yesus lawan itu iblis. Tuhan Yesus tidak mau diperintah oleh Iblis. Jadi kita jangan mau diperintah oleh iblis. Iblis bilang begini, hei Moses, kau minum itu baygon. Kau minum itu baygon Moses. Nanti kau pintar kalau kau minum baygon. Moses mau minum? Moses mau minum. Kalau iblis bilang, minum Moses, itu baygon. Nanti kau masuk surga. Kalau kau mati. Moses mau minum? Tidak mau. So ditahu-tahu itu baygon racun pi minum. Tapi jangan ada orang yang mau bodoh-bodoh bikin bunuh diri dengan baygon. Saya mau minum baygon ini kan. Kalau kita doakan ini baygon nanti jadi susu. Dalam nama Yesus minum baygon. Mau mati kah hidup? Mati. Kenapa? Racun. Mencoba itu Tuhan. Tahu-tahu itu berbahaya, mau dilakukan. Kalau kita tahu itu berbahaya, jangan mencoba itu Tuhan. Contoh, di rumah ada ikan yang sudah melek, sudah gatal. Kita pegang begini, itu ikan itu gatal. Tapi Tuhan gini, terada. Firman Allah bilang, kalau kita makan, kita doakan, tangan itu diberkati Tuhan. Begini Grace mulai makan itu ikan. Mau Grace mulai goreng, dia makan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, tapi ikan yang gatal-gatal ini tidak akan gatal. Saya akan makan dalam nama Yesus. Ini mulailah Grace makan ini ikan. Makan satu kali, belum apa, 2 kali mulai gatal-gatal bibir. Dalam nama Yesus, bibir kau jangan gatal. Dalam nama Yesus, makan dalam. Terakhir begini apa terjadi? Gatal-gatal. Grace punya bibir jadi bangka. Mulai bibir bangka, badan gatal-gatal, mata mulai merah. Mama, kenapa kau makan itu ikan? Tuhan Yesus kan mampu untuk menyembuhkan. Kenapa? Siapa yang salah? Grace. 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 Iya, karena so tahu-tahu ikan gatal pi makan. Ya. Jadi kita anak Tuhan harus pakai Hikmat. hikmat. Jangan hanya beriman tanpa hikmat.
akhirnya kita mencoba itu Tuhan. Allah kita. Ya. Contoh lagi, bilang begini. Kan Tuhan Yesus kasih kita pintar. Tante pendeta bilang, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan Yesus kasih kita pintar. Ini Rizky bilang begini. Tante pendeta bilang kita Tuhan kasih pintar, jadi saya tidak mau belajar. Nanti saja kalau sudah mau ulangan baru saya pergi sekolah. Baru saya mulai belajar. Jadi selama guru menjelaskan dia tidur saja, dia tidak mau dengar apa guru bilang, dia menghayal saja. Bisa pintar? Tidak. Bisa pintar? Tidak. Itu namanya mencoba itu Tuhan. Karena kenapa? Hanya beriman tapi tidak Bekerja. Firman Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Jangan kita mencoba Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, tapi malas belajar. Karena bilang gini, nanti Tuhan Yesus tolong saya. Nanti Tuhan Yesus kasih saya sukses. Jadi saya tidak usah belajar. Saya tidak usah belajar baca. Biar saja saya malas-malas saja. Jangan malas-malas. Siapa sini mau sukses? Saya. Apalagi kita anak-anak Papua harus belajar, ya. Harus sekolah yang tinggi-tinggi. Jangan berhenti sekolah. Ya, sekolah. Apalagi sekarang ini, ya, pemerintah ya mengutamakan kita anak-anak Papua ini. Jangan malas sekolah, jangan malas. Amin. Jangan malas, jangan berhenti asa terlalu sekolah sama malas sekolah. Lebih bagus saya cari kelapa sawit, saya kerja saja. Jangan. Sekolah harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan hanya cita-cita. Saya mau cita-cita, saya mau jadi saja. Ini angkat-angkat pasir saja. Pasirnya sapu mama banyak, jadi saya angkat-angkat pasir, terus sekolah, terus belajar. Jangan, kita harus sekolah. Harus sekolah, amin. Jangan mencobai Tuhan Allah kita. Jangan mencobai dengan hanya beriman tapi malas. Mau ingin sukses harus belajar, harus sekolah, harus rajin. Ya, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sukses. Bisa jadi apa? Jadi bupati, bisa jadi apa lagi? Presiden. Jadi presiden juga bisa. Kalau kita bisa jadi apa lagi? Tentara, polisi, apa lagi? Dokter, mantri. Nah, kita bisa capai itu. Bisa tidak? Bisa tidak? Tapi bukan hanya berdoa, harus disertai rajin Beribadah. belajar, rajin juga beribadah. Takut sama Tuhan. Ya, belajar. Tante pendeta senang kalau lihat Rizky begini jadi tentara. Aduh, puji Tuhan Rizky, kok jadi tentara. Tante pendeta lihat, Moses Mandacan jadi bupati, puji Tuhan. Moses Mandacan cita-cita jadi apa? Tentara. Tentara. Tante pendeta kira bupati. Ya, puji Tuhan mau jadi tentara. Ya, kalau siapa? Jackson mau jadi apa? Tentara. Semua mau jadi tentara, puji Tuhan. Ya, kita semua harus bercita-cita. Jadi kalau mau jadi tentara jangan malas belajar. Harus sekolah. Ya. Harus berjuang. Ya, harus berjuang dan jangan mau dicobai dan jangan mau digodai oleh iblis. Jangan dibilang begini. Hey, Moses. Moses, terus usah kau belajar. Kau kan anak Papua. Kau terus belajar. Terus pergi sekolah tidur saja. Nanti kau sukses. Bisa sukses kalau cuma tidur saja? Tidak. Tidak bisa sukses. Ya, tidak tahu apa-apa nanti. Ini otak tidak ada isi. Cuma ada isi game-game saja. Cuma ada isi main-main saja. Cuma ada isi main kelereng saja. Cuma isi main apa lagi? Mandi-mandi di kali saja. Tidak ada di otak ini. 1 kali 1 berapa? 10. 1 kali 1 berapa? 1. Itu harus 1 kali 1, belum yang lain. Harus belajar. Mau pintar belajar. Kita Tuhan kasih otak ini. Tuhan mau berkati kalau mau berusaha belajar. Ya, di rumah jangan cuma pegang HP HP terus.
Tadi pagi, malam HP. Terus apa sih yang pagi HP, malam HP? Harus mau belajar juga, jangan hanya main game terus. Ivan. Amin. 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 Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan kita. Jadi pencobaan yang dialami Tuhan Yesus yang menang. Siapa yang menang? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menang? Dia punya kuasa. Iya, Tuhan Yesus punya kekuatan. Apalagi? Berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Apalagi? Dia tenaga banyak. Oh, Tuhan Yesus tenaga banyak. Apalagi? Apalagi? Kenapa sampai Tuhan Yesus menang? Dia punya Tuhan Yesus punya iman. Apalagi? Karena Yesus itu adalah Tuhan. dan Tuhan Yesus memberikan kita contoh. Kalau kita mengalami pencobaan, harus dilawan itu iblis. Amin. Amin. Harus dilawan itu iblis dengan apa? Dalam nama Alkitab. Dengan firman dalam nama Dalam nama Yesus. Ingat itu firman. Kalau ada mau goda-goda kita, ingat firman. Oh, itu firman Tuhan, ingat. Saya percaya firman. Saya tidak mau percaya itu godaan itu. Haleluya. Amin. Kita selalu mengalami kemenangan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. 3. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar sepanjang minggu ini Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati kami. Angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan menolong Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya berkata, Amin.